Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Riza dari S1 PJJ Manajemen Unsia. Selamat datang di presentasi saya yang berjudul Corporate Culture yang mendukung perilaku karyawan dan produktivitas di 3 perusahaan di Indonesia. Presentasi ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas perilaku organisasi dengan harapan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana budaya organisasi membentuk perilaku kerja dan berdampak pada produktivitas. Apa itu corporate culture? Corporate culture atau budaya organisasi merupakan sistem nilai, norma, dan praktik yang dianut dalam suatu organisasi. Menurut Cameron and Quinn, budaya ini membentuk pola pikir serta perilaku anggota organisasi. Mengapa ini penting? Karena budaya organisasi berpengaruh besar pada loyalitas, motivasi, hingga produktivitas karyawan. Robin and Judge juga menyatakan bahwa budaya yang kuat mampu menurunkan tingkat turnover dan konflik internal sekaligus mendorong inovasi. Kita mulai dengan Gojek. Slogan budayanya Speed, Innovation, Impact. Nilai inti mereka dikenal sebagai Good Troops Culture, yang mencakup speed, ownership, innovation, empathy, dan integrity. Budaya Gojek sangat agile dan adaptif. Mereka mendorong eksperimen dan refleksi. Karyawan Gojek yang disebut Go Troops ini memperkuat rasa kolektif dan semangat tim. Hasilnya, tingkat kreativitas tinggi dan adaptasi cepat terhadap perubahan. Tapi, perlu dicatat juga bahwa budaya ini sangat berisiko terhadap burnout. Beberapa data mendukung hal ini, yaitu GMV Gojek tumbuh sebesar 18% pada tahun 2022, serta 78% karyawannya merasa diberi ruang untuk berinovasi menurut LinkedIn Survey 2023. Kemudian Telkom Indonesia. Telkom memiliki slogan Telkom One, Telkom Agile. Nilai intinya solid, speed, dan smart. Sejak pandemi, Telkom menjalankan transformasi budaya melalui program Great People Culture Transformation. Gayanya menekankan kolaborasi, kecepatan, dan digitalisasi. Karyawan Telkom lebih terbuka terhadap perubahan dan responsif. Hasilnya, engagement meningkat, dan bisnis digital mereka naik 21% year on year. Employee engagement juga naik 13% berdasarkan laporan tahunan 2022. Ini menunjukkan bahwa perubahan budaya memberikan dampak positif yang nyata. Yang ketiga ada Astra International. Astra dikenal dengan slogannya Pride of the Nation. Mereka menganut nilai inti yang disebut dengan Catur Dharma, yang meliputi pelayanan terbaik, kerjasama, dan semangat menjadi yang terbaik. Budaya Astra cenderung hierarkis dan stabil. Mereka menanamkan nilai religiusitas dan etika bisnis, serta fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Perilaku kerja karyawannya sangat disiplin dan loyal, meski proses inovasinya relatif lambat karena struktur yang birokratis tentunya. Dari sisi data, Astra mencatatkan laba bersih sebesar 30,2 triliun rupiah pada 2022, meningkat 27%. Tingkat retensi karyawan juga stabil menurut HR report mereka. Nah, sekarang kita bandingkan ketiganya nih. Kalau kita bandingin secara umum, Gojek lebih unggul dengan kecepatan dan inovasi, namun berisiko terhadap burnout. Sedangkan Telkom menunjukkan keberhasilan transformasi budaya di era digital. Sementara itu, Astra menonjol karena konsistensi dan loyalitas jangka panjang, namun mungkin kurang fleksibel. Setiap budaya punya keunggulan masing-masing, tergantung pada konteks dan sektor industrinya. Kesimpulannya, budaya organisasi merupakan fondasi perilaku kerja dan sangat mempengaruhi produktivitas.
Gojek menampilkan budaya yang dinamis dan eksperimental. Telkom menunjukkan bahwa perubahan budaya bisa sukses di lingkungan BUMN. Sementara Astra menjadi bukti bahwa stabilitas dan nilai tradisional tetap relevan. Rekomendasi dari saya, budaya harus disesuaikan dengan strategi dan sektor bisnis. Kemudian perlu adanya penguatan nilai melalui pelatihan, serta evaluasi budaya secara berkala penting agar tetap relevan dengan kondisi zaman. Saya tutup dengan kutipan dari Peter Drucker. Culture is strategy for breakfast. Budaya yang kuat akan memandu organisasi, melebihi strategi yang hanya tertulis. Saya Riza Pahlavi, terima kasih dan sampai jumpa.